Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi anzala syakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang berbahagia, tentunya kita sama-sama sedang berusaha untuk menjadi kuntum khairu ummah seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 3 ayat 110, bahwa kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan, untuk menjadi yang terbaik itu tidak dengan serta-merta kita jadi yang terbaik. Karena orang tua kita seorang ulama besar, kemudian kita anaknya jadi yang terbaik, ternyata tidak. Makanya salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan dalam firman-Nya itu menggunakan kata khairun. Artinya kalau kita ingin menjadi yang terbaik itu harus diikhtiarkan. Nah, itu khairun itu adalah suatu kebaikan yang tidak datang dengan sendirinya tapi harus diikhtiarkan. Makanya ikhtiar. Ini adalah salah satu usaha kita, ikhtiar kita untuk menjadi yang terbaik. Karena ketika kita mencoba untuk mencermati salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang saya ungkapkan dalam mukadimah tadi, ya ayyuhallazina amanu. Kalau yang pertama tadi ya ayyuhan nas, itu dalam surat An-Nisa ayat pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat pertama itu menyebutkan wahai sekalian manusia. Sifatnya nakiroh, artinya bersifat umum. Pokoknya yang merasa jadi manusia, nah gitu ya, harusnya terpanggil. Tapi realita yang terjadi, banyak yang tidak memposisikan dirinya menjadi manusia. Nah ini kan yang repot ya, tidak memposisikan diri menjadi manusia. Loh bisa gitu? Bisa.
Sebab Allah menyeru kepada seluruh umat manusia. Salah satu contoh misalnya hal yang lain, Allah menyebutkan unzila fihil Quran hudal linnas, kan gitu. Aku turunkan Al-Quran ini bagi seluruh umat manusia. Artinya yang merasa menjadi manusia mau menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya, kan gitu. Ternyata tidak semua manusia. Jangankan semua manusia, di kalangan umat Islam sendiri saja tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Inilah yang jadi persoalan. Di akhir bulan Desember ini saya banyak berinteraksi dengan para gegeduk Bandung Barat lah ya. Belum lama ini saya mengadakan acara FKU3. Apa itu, Pak? Forum Komunikasi Ulama, Umaro, dan Umat. Dari mulai Cipongkor, kemudian lari ke Cipatat, di Raja Mandala, terakhir kemarin di Cisarua. Berkumpul nih para gegeduk, para ulama Bandung Barat kumpul. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan satu hadis Nabi, kata Rasulullah, man ra'a munkaran falyughayyir biyadih. Jadi forum komunikasi ulama umaroh itu dalam sebuah hadis disebutnya apa? Biyadih, yaitu sebuah kekuatan. Ya kalau ulama umaroh, umat bersatu, selesai semua urusan. Yang repot kan ulama ke kanan, umaro ke kiri, umat bingung. Itu kan itu. Ini akan yang bingung kan begitu. Alhamdulillah ini sudah berjalan 3 kali ya. Terus yang disebut dengan Forkopimda itu ya ketua DPRD, ketemuan bupati, wakil bupati, kemudian Kapolres, Kejari, Dandim, kepala pengadilan agama, Kementerian Agama itu berkumpul melakukan musyawarah yang terbaik. Nah, terakhir kemarin di Cisarua itu menyimpulkan yang harus membuat ya otomatis pemimpin Bandung Barat, jadi dalam hal ini harus bupati. Kemarin saya sampaikan ketika saya memberikan sambutan itu, ini adalah momen yang berharga buat kita untuk refleksi di akhir tahun bahwa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan di beberapa tempat yang lain sekarang merembak kemana-mana ternyata, Pak. Banjir bandang itu merembak kemana-mana. Kenapa? Tadi karena sudah pada gundul hutannya, merembah kemana-mana. Saya khawatir ini merupakan salah satu isyarat yang digambarkan di dalam sebuah hadis Nabi, tanda-tanda datangnya kiamat. Jadi orang sudah tidak peduli lagi, nggak memperdulikan, yang penting tujuan saya tercapai. Dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling bawah prinsipnya sama, yang penting tujuan saya tercapai. Nggak peduli mau merusak, mengakibatkan kecelakaan orang lain, nggak ada urusan dengan itu, yang penting tujuan saya tercapai. Nauzubillah min dzalik. Itu kalau sudah sampai seperti itu, fantazil sa'ah, Allah hancurkanlah bumi ini. Nah, inilah yang terjadi. Mudah-mudahan, makanya ketika kemarin saya kemukakan, alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu,
dalam refleksi akhir tahun ini ada evaluasi. Kan kalau kita baca dalam ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu. Kalau yang pertama tadi ya ayyuhan nas, ya, secara umum, pokoknya yang namanya manusia harus terpanggil. Yang tidak terpanggil berarti bukan manusia. Gitu ya. Yang tidak terpanggil berarti bukan manusia. Makanya Allah sebutkan di dalam surat 7 ayat 179, di mana Allah mengatakan ulaika kal an'am, taubahnya kamu itu seperti hewan, kata Allah. Begitu Allah nyatakan, ulaika kal an'am balhum adall, bahkan lebih buruk lagi dari hewan. Kebayang kalau kita sering menganggap hewan yang paling buruk, sering jadi cercaan, ternyata ada manusia yang lebih buruk dari hewan yang sering dijadikan cercaan. Itu kata Allah, balhum adall. Siapa mereka itu? Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Nah, makanya direfleksi akhir tahun ini agar kita tidak tadi terlena, lalai, maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji beberapa ayat dan juga hadis Nabi. Allah menyebutkan secara spesifik kalau dalam surat An-Asr ini, Al-Hasr ayat 18. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Secara umum begitu kalimatnya, wahai orang-orang yang beriman. Kalau saya boleh menyampaikan menggunakan tafsir fi zilalil Quran, Imam Syed Qutb di dalam tafsirnya, ketika ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, itu ada bahasa sastra yang diungkapkan oleh Imam Syed Qutb itu, kekasihku yang aku cintai karena iman yang melekat dalam jiwa ragamu. Itu bahasa sastra Imam Syed Qutb. Betapa indahnya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Gitu. Nah, disinilah pentingnya kita merefleksikan, ya, makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Kekasihku yang aku cintai karena iman yang melekat dalam jiwa ragamu. Kita kembalikan dalam diri kita, bagaimana iman yang ada dalam jiwa raga kita. Jiwa kita masih tetap beriman, raga kita masih tetap beriman. Kategorinya cuma dua, ati Allah wa ati Rasul, kan gitu ya. Jadi orang yang mengaku beriman, dia akan selalu mentaati Allah dan Rasulnya, hanya itu. Maka kita refleksikan di akhir tahun ini, bagaimana keberadaan diri kita, jiwa raga kita ini mengakhiri akhir tahun 2025 ini. Setelah Allah mengatakan kekasihku yang aku cintai karena iman yang melekat dalam jiwa ragamu, kemudian ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gitu. Kenapa kalimat takwa itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman? Nah, ini sudah bisa dipastikan orang-orang yang beriman itu akan responsif, ya. Dia akan merespon apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah memerintahkan ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, secara umum jumhur ulama itu atau para mufassir, para muhaddisin itu menginterpretasikan kata takwa itu melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan semua apa yang Allah larang.
itu secara umum makna takwa. Saya ingin mengutip kata takwa berdasarkan huruf, seperti yang diinterpretasikan oleh Imam Al-Qushairi di dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qushairi di dalam tafsirnya itu, ketika Allah menyeru dengan kalimat ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, Imam Al-Qushairi mengatakan, tawaduklah kalian kepada Allah dan kepada sesama manusia. Begitu kata Imam Al-Qushairi. Jadi begitu ada kalimat ittaqullah, tawaduklah kalian. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu, rendahkan dirimu di hadapan Allah dan rendahkan hatimu kepada sesama. Begitu. Jadi makna tawadu itu merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan hati kepada sesama. Gitu. Tapi realita yang terjadi ternyata tidak demikian. Ada yang merendahkan diri di hadapan manusia. Nah ini kan dibalik. Hukumnya apa Pak? Merendahkan diri di hadapan manusia? Hah? Nah, haram kalau secara hukum Pak. Jadi kita merendahkan diri di hadapan manusia itu haram hukumnya. Makanya Rasulullah sempat marah pada waktu itu. Dikhawatirkan Rasulullah dikultuskan. Sahabat itu kadang-kadang kepada Rasulullah itu berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah malah. Tidak perlu engkau melakukan hal yang demikian sampai seperti itu. Jadi kalau ke Rasulullah itu luar biasa. Karena Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena hanya Allah saja. Makanya kan kalimat la ilaha illallah. Kan itu. Tidak ada ilah yang wajib diibadahi, yang wajib disembah, yang wajib ditaati illallah, kecuali hanya Allah. Nah itu kan kalimat la ilaha illallah itu. Masya Allah, ini luar biasa. Wa ashadu anna, sementara di situ disebutkan wawunya tetap wawu atop, artinya satu ikatan dari kalimat la ilaha illallah tadi. Wa ashadu anna, dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menginginkan sesuatu kepada seluruh hamba-hambanya dijawantahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh misalnya, kata Allah, aqimus shalah, tegakkan olehmu salat. Gimana melaksanakan tegakkan sholat itu gimana? Maka dihadirkanlah Rasulullah sebagai jawantah apa yang diinginkan oleh Allah. Diajarkan oleh Rasulullah bahwa as-shalah minal takbiratul ihram ilas salam, kan gitu. Jadi yang dimaksud menegakkan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, kemudian diakhiri dengan salam. Diuraikan oleh Rasulullah satu persatu itu. Dari mulai mengangkat tangannya, kemudian membaca doa iftitahnya, Al-Fatihah, surat-surat, kemudian doa ruku, dan seterusnya sampai tuntas, selesailah Rasulullah sebagai jawantah apa yang Allah mau. Kan gitu. Jadi sejak zaman Nabi Adam sholat itu sudah ada sholat itu. Kan pengertian sholat itu adalah doa, kan gitu ya. Makanya yang cukup sempat kaget saya kemarin, kumpul Forkopimda, kemudian kita akan ngecek pelaksanaan Natal dan Tahun Baru.
Akhirnya siapa nanti yang akan menyampaikan, kan harus mendatangi gereja-gereja, datangin gereja-gereja yang akan melaksanakan ibadah. Siapa nanti yang akan bicara di gereja? Wah, aman. Ya Pak Bupati lah. Gimana kalau Pak Kapolres? Wah enggak, pokoknya Pak Bupati. Wah, semuanya pokoknya Pak Bupati sebagai kepala apa ya di sini apa Bupati, kepala Bandung Barat lah yang harus menyampaikan di gereja itu gitu. Terus nanti yang doa Pak Ketua cenah. Saya disuruh berdoa, istilah doa segala saya bilang. Enggak usah pakai doa-doa, hanya pakai doa segala saya bilang. Ya udah sambutan we akhirnya. Waduh, ramai Pak sebelum itu ke apa ngeliling survei, Masya Allah. Akhirnya nggak mungkin kita ke sekian lama, banyak kan gitu ya. Udah kita pilih aja 1, 2 katanya. Akhirnya dipilihlah yang di Lembang dengan yang di Kota Baru. Sudah Kota Baru selesai. Sepanjang jalan ngobrol Pak gitu. Saya takut kelepasan. Oh apa begitu menyampaikan kata Bupati, saya takut kelepasan begitu mau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya. Kelihatan itu wajah stresnya Pak Bupati itu ya. Menyampaikan kalimat itu. Ya alhamdulillah selesai, tuntas sebentar Pak, udah bubar itu Pak, Masya Allah, dalam rangka tadi ya. Ya, ini adalah sebuah gambaran ya bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, maka oleh karenanya apa yang bisa kita perbuat di penghujung tahun 2025 ini, ayatnya sudah dikemukakan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini. Yang pertama, tentunya yang akan merespon adalah orang yang beriman. Apa respon yang harus dia penuhi? Tadi, ittaqullah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau secara umum artinya begitu. Kemudian, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu wa taala kalimat berikutnya, tahun 2025 ini akan berakhir. Allah mengatakan wal tanzur, apa yang kamu persiapkan untuk menyongsong masa yang akan datang. Itu luar biasa Islam Pak. Jadi Islam itu pantas kalau disebut Islam adalah agama yang up to date. Up to date artinya selalu mengikuti perkembangan zaman. Yes, ini salah satu firman Allah begitu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Persiapkan masa yang akan datang, kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, artinya secara tidak langsung kalimat itu muncul, apa yang kita akan persiapkan masa yang datang. Sebelum kita mempersiapkan masa yang akan datang itu, maka yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Evaluasi Pak. Kenapa kok setiap tahun selalu di ujung tahun selalu dirundung bencana dan bencana terus. Nah, ini perlu evaluasi. Iya kan? Nah, bencana yang terdahsyatnya tahun sekarang ini dahsyat. Nggak gempa, ya kan, angin topan, angin puting beliung, apalagi tuh. Wah, macam-macam lah bencana itu terjadi. Kenapa kok setiap penghujung tahun selalu terjadi bencana? Evaluasi. Itu. Jadi kita evaluasi agar tahun depan tidak terulang kembali, kan begitu harusnya. Nah, yang terjadi di tengah-tengah kita tidak, justru malah mengakhiri penghujung tahun itu dengan euforia. Ini kan yang terjadi kan begini tiap tahun, coba selalu mengakhiri tahun selalu euforia. Makanya kemarin waktu terakhir pertemuan dengan forum komunikasi ulama-ulama Umarok, saya pesankan ke Pak Bub, setelah saya sampaikan bahwa jangan kita bereforia. Sekarang kita lihat saudara kita yang ada di Sumatera sana, sekarang jangankan untung tidur nyenyak,
Untuk melakukan aktivitas keseharian juga dia bingung. Apalagi hujan turun terus menerus, banjir terus berjalan. Adakah rasa empati kita terhadap saudara kita yang ada di sana? Makanya saya sampaikan ke Pak Bupati, nanti saya akan buat surat edaran. Alhamdulillah kalau begitu. Ternyata Pak Gubernur juga langsung buat surat edaran. Udah terima Pak surat edarannya Pak? Dari Pak Gubernur? Karena surat Pak Gubernur itu ditujukan kepada seluruh kepala-kepala daerah ya, kota, kabupaten, agar diturunkan kepada masyarakat. Apa surat edaran itu? Yang pertama adalah rasa empati kita harus kita tanamkan dalam kondisi sekarang ini. Itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Salah satu rasa empati ada A-nya itu tidak perlu kita di akhir tahun itu menghabiskan uang untuk membeli kembang api, petasan dan sebagainya, tidak perlu. Itu dihimbau seperti itu oleh Gubernur. Sudahlah, lebih baik ketika kita ingin menyulut kembang api, berapa nih kembang api? 50.000, kumpulkan sajalah. Kasihkan saudara kita yang ada di Sumatera. Sudah diuraikan seperti itu. Alhamdulillah, ya paling tidak ini salah satu bagian dari evaluasi kita. Kenapa? Karena kita hampir setiap tahun itu selalu euforia. Wah, menghabiskan akhir tahun. Yang nauzubillah hampir tahun kemarin pun masih terjadi. Sebelumnya lebih parah lagi kan waktu itu. Setiap tahun itu ada yang mati karena miras. Mati karena miras setiap tahun Pak. Yang tahun kemarin itu kan di Cimahi ya. Berapa orang? 7 orang anak muda mati karena kebanyakan miras, minuman keras. Bahkan minuman oplosan lagi. Karena nggak puas mungkin minuman keras itu masih kurang keras. Minuman keras masih kurang keras, dioplos. Masya Allah. Pakai spiritus. Allahu Akbar. Nah itu yang disebutnya oleh Allah itu. Ternyata dia itu bukan manusia gitu ya. Hewan saja tidak melakukan itu kan gitu ya. Hewan saja tidak mau itu minuman keras, minum spiritus kan, baygon nggak mau. Manusia minum spiritus, minum baygon, campur dengan minuman keras. Allahu Akbar. Nah itu yang disebutkan oleh Allah. Balhum adol, manusia lebih buruk dari manusia. Dari hewan yang paling buruk. Itulah yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka refleksi akhir tahun ini kita evaluasi, apalagi sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Tanggal seberapa ini teh? Tanggal 8 ya? Iya, tanggal 8 Rajab. Nah, apa Pak? Top mind kita begitu masuk bulan Rajab itu apa top mind kita? Yang ada di kepala kita paling atas begitu masuk bulan Rajab apa itu Pak? Rajaban. Rajaban Pak. Rajaban adanya di mana? Di Bogor Pak. Kalau Bapak pergi ke Bogor ada ban itu Rajaban gede banget. Betul kan? Jadi Rajaban itu adanya di Bogor, itu gede banget itu ban. Saya juga, ban apa ya segede gitu ya? Luar biasa. Itu Rajaban di sana. Ya. Nah, ini dalam rangka saya mengingatkan diri saya sendiri. Begitu masuk bulan Rajab, top mind kita itu ada 2. Yang pertama adalah minal masjid ilal masjid. Ya kan? Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini artinya kalau ini adalah waktu yang paling tepat kita melakukan refleksi bulan Rajab kita ini,
minal masjid ilal masjid. Sudah seberapa jauh keterikatan kita dengan masjid, dari masjid ke masjid. Nah itu keterikatan kita dengan masjid. Kalau kita punya keterikatan dengan masjid, 7 golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditanya. Masya Allah, ini luar biasa. 7 golongan nanti di akhirat itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tanpa ditanya. Yang lain kan ditanya dulu, ini enggak. Salah satunya adalah apa? Orang yang punya hatinya terpaut dengan masjid. Keterpautan hati dengan masjid itu di akhirnya apa? Ditransformasi dari hatinya itu, ditransformasi ke pikirannya. Sampailah dalam pikiran itu, gimana ya caranya agar masjid ini makmur, gimana caranya agar masjid ini betul-betul berfungsi sebagai Islamic Center. Nah itu hati yang terpaut dengan masjid begitu, berpikir terus gimana masjid kita ini makmur. Kalau kita punya keterpautan hati seperti itu, insya Allah nanti di akhirat Allah masukkan surga tanpa ditanya. Ini hadis sahih, muttafaqun alaih hadisnya itu. Ini luar biasa. Maka kita tanamkan ke hati kita selalu keterpautan dengan masjid. Kita selalu berpikir, kadang-kadang saya lagi dalam perjalanan singgah sholat zuhur di salah satu masjid, sedih lihat. Kenapa zaman sekarang, kalau orang Prancis bilang zaman kiwari gitu ya. Zaman sekarang kok masih ada masjid yang kumuh gitu. Iya kan? Kok masih ada masjid yang kumuh. Nah ini juga kita turut berduka cita atas meninggalnya Muhammad Zaid, ya, pelopor manajemen masjid di Jogokarian. Masya Allah, ini luar biasa. Sampai statement terakhirnya dia itu urusan masjid, iya kan? Statementnya urusan masjid itu. Tadi ketika kita tidak punya keterpautan dengan masjid, berarti kita tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena masjid ini adalah rumah Allah. Sampai seperti itu. Maka oleh karenanya kan konsep yang dikembangkan oleh di Jogokarian itu adalah saldo zero. Saldo zero. Gimana tujuannya, untuk apa? Agar masjid itu tetap hidup. Kenapa kok zero? Karena gitu ya. Iya, artinya uang itu betul-betul digunakan untuk full kegiatan demi kegiatan, sampai akhirnya Masya Allah luar biasa. 3 kali saya ikut sholat di Jogokarian itu Pak, sholat subuh di sana kayak sholat Jumat di sana mah luar biasa, itu penuhnya luar biasa. Sampai ke jalan-jalan udah nggak cukup, karena kiri kanan itu kan rumahnya di sana, jadi udah di jalan-jalan aja orang sholat subuh itu sana Pak. Itu sampai seperti itu keterikatan. Makanya pada saat kemarin meninggal dunia Muhammad Zaid itu ada berapa kilo itu yang mengantarkan jenazahnya Pak. Masya Allah, itu luar biasa, pelopor. Nah kenapa? Allah jamin memang orang yang hatinya terpaut dengan masjid, maka seluruh masjid-masjid yang ada di bumi ini itu merasa kehilangan. Ketika hati kita terpaut dengan masjid, sama Pak, semua masjid-masjid itu akan merasa kehilangan. Makanya pantaslah kalau Allah masukkan udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silahkan kalian masuk ke dalam surgaku, aku tidak akan tanya tentang itu. Nah itu. Kemudian yang kedua, bulan Rajab ini kita refleksi sekalian, bulan yang mengingatkan tentang satu amalan yang menjadi dalil indikator, amalan yang menjadi tolak ukur terhadap amal-amal kita yang lain. Nah ini, makanya dalam surat Al-Ankabut itu tidak menggunakan bahasa basi. Allah mengatakan inna sholata
tanha anil fahsya wal munkar. Nggak pakai basa-basi. Salat yang benar-benar kamu tegakkan itu mampu mencegah segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kita perhatikan sekarang Pak, yang sholat berbuat keji, berbuat munkar, tetap jalan. Yang salah sholatnya Pak? Bukan, kitanya. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasikan atau memberikan tahapan dalam sholat itu dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama disebut dengan khusyu'ul awam, tahapan yang kedua adalah khusyu'ul khawas, tahapan yang ketiga adalah khusyu'ul khawasul khawas. Imam Al-Ghazali begitu menyebutkannya Pak. Sekarang sholat kita ini sudah sampai tataran mana? Yang pertama, sudah sampai atau belum? Nah itu. Apa yang pertama? Khusyu'ul awam. Bahwa sholat yang kita lakukan, setiap kali kita sholat, kita sadar bahwa kita sedang sholat. Itu tahapan yang pertama. Kan banyak yang nggak sadar kalau dirinya sedang sholat. Kau bayangkan tuh, lagi sholat nggak sadar kalau dirinya sedang sholat. Lagi sholat, serasa lagi di pasar baru. Ini lagi sholat, nggak sadar dia lagi sholat, serasaan lagi di pasar baru aja, lagi milih kerudung ibu-ibu teh, lagi milih baju takwa, itu teh. Allahu Akbar, kumang itu Pak. Nah makanya kata Imam Al-Ghazali, capai dulu nih tahapan yang paling dasar, khusyu'ul awam, kata Imam Al-Ghazali begitu. Capai dulu nih tahapan yang paling dasar, bahwa saya sadar bahwa saya sedang sholat. Sedang sadar sedang sholat zuhur, apalagi kalau kita mau maknai satu persatu dari waktu zuhur, apa makna yang terkandung di dalamnya, kemudian nanti begitu masuk waktu asar, itu ada yang menguraikan Pak makna yang terkandung. Kenapa Allah membagi waktu sholat itu sesuai dengan fitrah manusia, sampai seperti itu. Kok maghrib dengan isya begitu pendek ya? Nah itu sampai diuraikan. Tujuannya untuk apa? Agar ada motivasi kita untuk terus mengupgrade ibadah sholat kita. Nah itu. Jadi kalau sholat hanya sekedar gugur kewajiban, makanya tidak heran bencana terjadi di mana-mana. Padahal di dalam sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sholat artinya doa ya. Kita berdoa di dalam sholat itu. Apa doa yang kita sampaikan di dalam ibadah sholat? Atau ini, sebelum kita akhiri ibadah sholat. Nah ini kadang-kadang kita tidak menyadari tentang itu. Sebelum kita akhiri sholat, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk membuat komitmen di hadapan Allah bahwa kita adalah hamba Allah yang peduli terhadap lingkungan. Oh, itu Pak. Jadi kalau kita tidak memahami tentang ibadah sholat, Allah katakan jangan kau akhiri sholat sebelum kau buat komitmen kepadaku, kata Allah, bahwa kamu peduli terhadap lingkungan. Kalimat apa Pak? Salam. Iya kan? Jadi kalimat salam itu tidak cukup hanya kita katakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak. Pancangkan dalam jiwa raga kita bahwa saya akan berkomitmen, dan komitmen itu pun disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan peduli terhadap lingkungan. Kan gitu. Jadi ketika kita mengucapkan salam itu berat, memang terasa berat. Kenapa? Karena kita harus berkomitmen peduli terhadap lingkungan. Enggak salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah,
Tidak, ini yang kita perlu refleksikan. Sehingga kalau sholat itu diimplementasikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, Rasul adalah sosok manusia yang paling peduli terhadap lingkungan. Kan itu yang terjadi. Makanya saya sedihnya kalau kita perhatikan waktu ada acara ini dengan lingkungan ya, dengan Kadis lingkungan pada waktu itu saya sampaikan di sambutan itu bahwa bagi kita sebagai seorang muslim, masalah peduli terhadap lingkungan itu kita ucapkan paling tidak dalam satu hari 5 kali dalam sholat kan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu 5 kali. Cara tidak langsung dalam satu hari itu kita berjanji di hadapan Allah, berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan peduli terhadap lingkungan. Khotib Jumat kemarin juga saya utarakan seperti itu. Kadang-kadang kita anggap sebuah persoalan yang sepele. Kita makan permen, bungkus permen gak seberapa, lempar saja. Ketika kita melempar bungkus permen karena tidak ada kepedulian di dalam diri kita, sehingga kita tidak merasa melempar bungkus permen itu adalah perbuatan dosa. Nah ini dosa nggak Pak membuang bungkus permen sembarangan itu? Dosa. Selama ini banyak orang menganggap dosa itu perbuatan yang nyata-nyata gitu. Melempar atau membuang sampah bukan pada tempatnya itu adalah perbuatan dosa. Kebayang nggak Pak oleh Bapak? Betul itu bungkus permen. Kalau semua orang berpikir bungkus cuman bungkus permen, ngagunduk tah disolokan, mampet, banjir, kita buat dosa nggak kalau gitu? Ya dosa. Banyak kita tidak menyadari itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Betul itu hanya bungkus permen kecil, tapi kalau sekian orang berpikir seperti itu, mampet, banjir, orang itu ngutruk kan. Iya kan, yang kebanjiran pasti dia akan ngomong ini, saya aja ketempuhan, ya nggak usah jauh-jauh lah, di sini aja barangkali kan. Nggak usah jauh-jauh, di sini aja. Dari atas buang sampah itu kan, numpuknya di sini kan, saya aja ketempuhan di sini. Kita yang ngutruk, yang di atas seserian. Tertawa di atas dosa, nggak sadar banyak orang tuh. Nah ini yang maksud refleksi teh, merefleksikan sesuatu apalagi skala besar kan. BMKG itu sudah memberikan warning di Jawa Barat, khususnya Bandung Barat, Bandung sekitarnya. Kenapa? Bapak pergi nanti ya, selesai dari sini pergi ke atas Pak, ke Puncul daerah sana, udah habis itu Pak pohon-pohon. Bahkan ada satu bukit, satu gunung itu yang tanah aja semua, sudah nggak ada pohonnya di atas itu Pak. Makanya di warning oleh BMKG itu, andaikan hujan terus menerus seperti yang terjadi di Sumatera, maka Bandung Barat, kota Bandung, Cimahi lebih dahsyat dibandingkan dengan yang Sumatera, kata BMKG. Coba Pak, belum lagi warning sesar Lembang, tapi masih tidak berpikir terus kita ini, ya kan? Masih belum tentu sekarang, masih lama, tapi kita tidak berpikir seperti seorang kakek-kakek usia 80 tahun nanam pohon kelapa. Orang yang ada di sekitarnya mentertawakan si kakek yang menanam pohon kelapa. Kakek nggak mikir gitu katanya. Kakek teh usia udah 80 tahun, kenapa yang ditanam pohon kelapa katanya gitu.
Oh berarti orang yang di sekitarnya yang nggak mikir berarti kan gitu. Si kakek justru mikir. Saya menanam pohon kelapa ini bukan untuk saya, untuk anak dan cucu saya. Ada orang yang di sekitarnya nggak mikir kan gitu ya. Yang dipikirin si kakek udah tua menanam pohon kelapa kan gitu. Ini yang menjadi persoalan. Kita juga begitu. Ketika melakukan sesuatu itu, yang harus kita pikirkan bukan hanya diri kita saja. Anak, cucu, bahan lingkungan kita itu harus dipikirkan. Itulah yang disebut dengan apa? Afala ta'qilun, kata Allah. Kenapa enggak kamu tidak mau menggunakan pikiranmu? Banyak kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an seperti itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kalimatnya ulil albab. Ulil albab itu adalah orang yang menggunakan intelektualnya itu untuk memikirkan diri, keluarga, masyarakat dan semua lingkungan. Itu ulil albab. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia selalu berpikir, Pak, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, intelektualnya selalu bekerja. Itu ulil albab. Sampai sedemikian Allah menyebutkan kepada kita. Maka oleh karenanya, di penghujung tahun 2025 ini, kita evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Wah, banyak banget yang kita evaluasi. Paling tidak dari sekian banyaknya itu tersimpulkan oleh para ulama itu dalam dua kategori. Yang kita evaluasi bagaimana praktek ibadah mahdoh kita. Nah ini kan ya, ibadah mahdoh, ibadah pokok. Kita evaluasi. Di tahun 2025 ini sholat kita gimana nih? Di antara sholat juga antara sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kita evaluasi satu persatu. Gimana sholat zuhur kita? Sholat zuhur saya itu selama 2025 nggak beres. Kenapa? Rusuh aja dengan bisnis, misalnya kan gitu ya. Rusuh dengan kegiatan-kegiatan. Makanya sholat hanya sebentar, selintas sudah selesai. Sholat asar pun demikian. Maghrib dalam perjalanan. Ya nggak ada yang benar semua ini sholat, setelah dievaluasi kan gitu ya. Subuh selalu kesiangan misalnya kan gitu. Ya Allahu Akbar. Nah makanya kita evaluasi ibadah makhluk. Kenapa kok ibadah yang dievaluasi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kalian wahai manusia kecuali hanya untuk beribadah, kata Allah kan gitu. Jadi hidup kita itu dari mulai bangun tidur sampai kita hendak tidur kembali hanya untuk beribadah. Illa itu adalah sebuah pengecualian, liya'budun, hanya untuk ibadah. Nah itu, jadi paradigma yang kita bangun bahwa hidup kita ini bukan untuk yang lain, untuk ibadah. Makanya orang yang sudah berumah tangga, dia sudah memenuhi setengah dari ibadah yang Allah perintahkan. Kalau ibadah yang diperintahkan 100%, 50%-nya sudah kita penuhi setelah kita berumah tangga. Berbahagialah yang sudah berumah tangga. Kenapa? Karena setengah ibadah itu sudah dipenuhi. Tinggal setengahnya. Jangan sampai justru malah setengah dari ibadah yang kita penuhi melalui pernikahan itu justru kita rusak, yang setengahnya lagi akhirnya tidak dapat apa-apa. Nah ini jangan sampai terjadi. Ini Pak. Jadi bayangkan setengah dari ibadah kita sudah penuhi, tapi kita rusak. Ya kan? Setengahnya nggak dapat, apalagi memenuhi yang setengahnya lagi. Nah itu, sudahlah,
kita sudah berumah tangga terus ya. Makanya kan kalau rumah tangga supaya tetap langgeng itu harus disemai kan Pak ya. Apa yang disemai Pak? Cinta harus terus disemai, kasih sayang harus terus disemai. Sudah, nggak usah berpikir hal-hal yang lain. Kalau urusan poligami itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah kehendaki, nggak ada yang bisa menghalang-halangi itu poligami. Ya, kita berusaha pengen poligami, kata Allah, lah, tidak, sampai kapanpun tidak terjadi. Ketika itu semakin menggelembung, akhirnya jadi fitnah yang terjadi, iya kan? Fitnah, akhirnya apa? Karena Allah larang, teman dia memaksakan diri terus. Poligami itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap harus dalam rangka birka, syir'atan, wa minhajan. Ini kadang-kadang orang tidak memperhatikan itu. Wah, jadi seolah-olah urusan poligami ini adalah urusan syahwat. Bukan. Itu adalah urusan syariat yang harus dipenuhi. Makanya, wah ketika Agim nikah lagi itu, wah saya diserang sama ibu-ibu. Wah, pengajian ibu-ibu di mana-mana nyerang saya. Wah gimana Pak Ustadz? Aduh, saya bilang, berikan penjelasan. Saya bilang urusan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan itu. Tapi kitanya harus melaksanakan syariatnya. Kan itu yang paling utama. Kadang-kadang syahwat yang diutamakan. Pesan Allah dalam surat 2 ayat 120, wala ini taba'ta ahwa'ahum, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian mengikuti apa kata syahwatmu. Masya Allah. Begitu Pak. Jadi nikah juga itu bukan urusan syahwat, bukan urusan syahwat nikah itu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menikah, ya itu kan, dalam rangka mengendalikan syahwat kita. Ya, memang harus dikendalikan itu. Nah, dengan apa mengendalikannya? Dengan syariat. Itu yang saya sering sampaikan itu, bahwa kalau Allah hanya menitipkan syahwat pada diri kita, Allah berarti zolim. Kan di dalam surat 2 ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kan begitu ya. Wahai para malaikat dan juga jin yang lebih dulu aku ciptakan, bagaimana menurut pendapatmu? Aku ingin ciptakan makhluk yang aku akan jadikan pemimpin di permukaan bumi ini. Qalu, maka para malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, gak usahlah menciptakan lagi makhluk yang namanya manusia kalau hanya engkau bekali syahwat. Kenapa? Karena syahwat itu kecenderungannya yufsid, merusak. Wa yasfikud dima, bahkan saling bertikai, saling melukai, membunuh satu dengan yang lain, ad-dimaun, sehingga bertumpahan darah. Sampai begitu dikatakan oleh malaikat waktu itu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu, kata Allah. Wahai para malaikat, makhluk yang saya akan ciptakan ini bukan hanya syahwat yang aku bekali. Wa 'allama adamal asma'a kullaha, aku bekali dengan syariat berupa ilmu. Jelas di situ udah. Makanya disitulah pentingnya kita memahami di refleksi akhir tahun ini. Kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya muhasabah, kan itu ya, muhasabah. Makanya ada lagu muhasabah cinta. Gimana lagunya Pak? Pak Asep apa? Lagunya gimana? Muhasabah cinta? Iya. Nah, yang mengarang lagu muhasabah cinta itu setelah diviralkan meninggal orangnya. Muhasabah cinta. Nah, makanya di penghujung tahun ini kita muhasabah cinta. Maksudnya apa? Muhasabah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sampai saat dan detik ini kita masih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala,
atau sudah mulai bergeser cinta kita. Karena kita punya jabatan, akhirnya bergeserlah ke jabatan sedikit gitu ya. Cinta ke Allah yang tadinya 100% karena punya jabatan bergeser sedikit. Nah, ini kan ya. Bahaya ini, hati-hati. Makanya di situ disebut dengan muhasabah cinta di situ. Nah, begitu juga tentang suami dan istri. Muhasabah cinta di akhir tahun ini, refleksi. Benar enggak istri mencintai suami itu lillah karena Allah, atau suami mencintai istri lillah karena Allah, atau jangan-jangan karena apa? Kan gitu ya, beda-beda itu kan ya. Istri mencintai suami sampai sekarang itu karena materi. Wah, ya materi itu macam-macam kan gitu ya. Suami mencintai istri karena naon? Karena kecantikan. Hati-hati, justru karenanya itu tidak boleh ke yang lain. Cintailah pasangan itu karena Allah. Jadi jangan karena yang lain, itu karena Allah. Insya Allah rumah tangga kita akan langgeng. Tapi kalau kita mencintai pasangan itu karena selain Allah, ghairullah, sengsaralah kita. Kesengsaraan itu akan terjadi disebabkan karena tadi, ketika yang kita inginkan tadi tidak kita dapatkan, pasti akan kecewa. Udah suruh ya? Oh, belum. Nah, itu yang akan terjadi. Maka refleksi muhasabah atau muhasabah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu tadi. Ketika kita refleksi muhasabah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya masih mencintai Allah Subhanahu wa taala, baru bunyi ya. Bahwa kita masih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang berikutnya, apakah cinta kita kepada Allah itu di atas segalanya? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Betul kita masih mencintai Allah, buktinya apa? Kita masih menjalani perintahnya, ya kan, sholat 5 waktu kita penuhi dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kecintaan kita kepada Allah itu di atas segalanya? Nah, itu perlu kita tanya. Jangan-jangan sudah mulai bergeser tadi. Betul mencintai Allah, tapi tidak di atas segalanya. Dapat jabatan, kekuasaan, harta, performan, luar biasa. Jadi bapak-bapak, kalau pengen istri cantik terus, gampang ternyata sekarang itu. Gampang, hanya butuh uang 15 juta. Pak Rasid, ajak tuh ke klinik kecantikan, ya, di makeover, ya kan, di sana 15 juta cantik lagi istri itu, murah sekarang, ya, ya enggak lah, enggak sehari, itu terus panjang, tinggal dirawat aja kan gitu. Jadi orang rupa-rupa, saya heran itu, ada artis padahal udah cantik masih di operasi plastik gitu Pak, masih kurang puas. Sampai seperti itu. Jadi sekarang ini banyak yang berkamuflase. Ada yang kamuflasenya melalui foto selfie kan gitunya. Kan gitunya. Masya Allah. Yang paling utama tadi, di ujung tahun ini kita melakukan refleksi muhasabah cinta. Muhasabah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tanamkan di atas segala-galanya. Ghairullah, selain Allah, itu setelah Allah atau dasarnya Allah. Tadi pasangan karena Allah, mencintai harta karena Allah, mencintai jabatan karena Allah, sehingga karena Allah itulah sehingga kita tidak melupakan Allah. Itu barangkali yang sama-sama kita bisa penuhi pada kesempatan pagi yang cerah ini. Akhirnya marilah sama-sama kita bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun penghujung tahun ini adalah waktu yang
mustajabah tentunya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu an ashabi rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fi rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hamin alaina bi syakaratil maut wan najati wal afwa inal hisab. Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wa zina wa zilazala wa mihal wa usu'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan aw an sa'iri baladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubihim waslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarat ahlal kitab allazina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina qalbihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka allazi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa azila syirka wal musyrikin wansur ibadakal muahidin. Allahumma anjil mu'minina fi biladil Palestin khasatan bi kulli makan wa fi anha'i bulda'il mu'minin amatan ya rabbal alamin. Allahumma shdud wat'ataka 'alal kuffar yahudiyya wa israila wa syukrak annahum. Allahumma shaddid samlahum wa farrid jam'ahum wahrujum wa zilzil ardi min tahti aqdamahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifina fi Palestin fi kulli makan. Allahumma faqil qaida asra'uhum wa farij anhum karbahum. Allahumma shfi mardahum wa quwa ajirahum. Allahumma a'inhum ala balaihim wa haun alaihim ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la taj'alna fatnatan lil ladzina kafaru ghufran lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.